Jadi Bapak bilang bahwa apapun yang berada di pikiran bawah sadar yang kita bisa, tadi Bapak analogikan sebagai komputer kita, itu sebenarnya disaring atau diputuskan oleh pikiran sadar kita, apa saja yang masuk. Jadi kalau demikian, pikiran bawah sadar ini isinya bisa baik, bisa sampah, bisa buruk, tergantung penyaringnya ini. Betul. Jadi kan kalau di komputer ada istilah garbage in, garbage out. Ya. Jadi memang betul, bisa sampah, bisa hal-hal yang baik. Misalnya, kalau kita berpikir mengenai kemiskinan, terus kita melihat kemiskinan, aduh ini dunia seperti ini, akhirnya di bawah sadar kita apa? Hidup kita yang berkekurangan, penuh dengan misteri. Sama kita ambil juga dengan agama. Kalau dari kecil ada pengulangan, dari kecil kita diajar mengenai agama tertentu, lama-lama itu akan masuk, ya, itu bisa menjadi nilai yang baik, ya. Sama juga belief system itu juga kena pengulangan terus. Oleh karena itu orang yang agamanya berbeda satu dengan yang lain, itu karena ada masukan dari luar, ya, yang dilakukan repetition berulang kali ke pikiran sadar, dan akhirnya pikiran sadar mengizinkan tembok tadi terbuka masuk ke pikiran bawah sadar, dia menjadi belief system. Kalau kita baca koran setiap hari mengenai berita yang jelek, dunia seperti itu menjadi belief system, critical faculty kita mengatakan ya ini benar, masuk menjadi memori. Jadi kalau yang masuk semua sampah, belief system kita adalah belief system sampah. Dan belief system sampah yang paling besar adalah rasa takut, fear. Jadi, nah, itu garbage-nya. Jadi lingkungan yang di mana kita berada itu sebenarnya sangat menentukan apa yang kita baca, yang kita lihat, agama, sosial gitu. Tapi kalau lama saya amati Pak Richard ya di lingkungan gitu kan, sekarang di Indonesia, di Jakarta lebih banyak berita-berita yang buruk, drama, baik itu di TV maupun di koran. Kemudian juga banyak ekstremis yang mengajarkan bahwa orang harus takut neraka surga ini. Tapi manusia-manusia yang menerima ini, yang menurut saya juga punya power. Kenapa bisa terima begitu saja ya Pak Richard? Secara masa dari zaman dulu begitu. Ya, pikiran sadar itu kan sebenarnya satu-satunya pikiran bagian yang berpikir. Tetapi dia juga mempunyai kuasa. Ya, dia bisa mempunyai kuasa untuk memutuskan ya atau tidak saya terima ini. Lalu dia juga bisa punya kuasa untuk mereprogram pikiran-pikiran bawah sadar. Nah, tapi banyak sekali yang tidak tahu bahwa dia mempunyai kuasa. Jadi sebenarnya setiap hari waktu kita bangun pagi, sebelum kita melakukan apa saja, apa yang kita lakukan, Ibu Mari misalnya melakukan apa setiap pagi? Bangun tidur biasanya berdoa. Sebelum berdoa. Berdoa, meditasi. Sebelum meditasi. Ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi. Yang pertama kali dilakukan. Membuka mata, menggerakkan tubuh. Sebelum membuka mata dan menggerakkan tubuh. Bernafas. Sebelum bernafas. Sebelum bernafas. Tidur. Bangun tidur. Sebelum bernafas. Kita membuat keputusan. Untuk bangun atau tidak? Ya, kita membuat keputusan. Kita untuk bernafas atau tidak juga itu keputusan. Tapi keputusan yang diambil oleh namanya unconscious mind, itu namanya reptilian brain kita. Jadi dia mengatur secara otomatis, ya, detak jantung kita, ya. Tapi untuk kita buka mata, untuk kita ke kamar mandi itu keputusan. Nah, keputusan dilakukan oleh pikiran sadar. Dan pikiran sadar itu punya kuasa untuk menerima atau menolak hal apa saja. Nah, paling gampang untuk menguasai pikiran sadar, jadi seperti pertanyaan Ibu Mari, kenapa orang terima saja? Karena rasa takut yang demikian besar, kalau dia menolak, maka akan celaka dirinya. Saya ambil contoh ya, seseorang yang kerja di satu bank, dapat gaji besar, dia bisa membiayai keluarganya, tetapi hatinya tidak senang kerja di bank tersebut. Setiap kali dia pergi ke sana, dia punya rasa tidak nyaman, dia merasa depres karena dimarahin bosnya. Tetapi pikiran sadarnya mengatakan kalau saya tidak
kerja di sini, saya tidak bisa memberi makan anak istri saya. Jadi dia tidak berani mengambil keputusan untuk merubah hidupnya. Dan setelah dia kerja 5 tahun, 10 tahun, dia depres, dia kanker, dia pada tumor, dia mati. Ya? Karena dia tidak berani mengambil keputusan, karena dia punya fear. Dan fear manusia paling banyak, 90-95% adalah mengenai fear, mengenai the future, mengenai masa depan.